Di awal film kita akan diperlihatkan kedatangan sebuah truk angkutan yang dikendarai oleh seorang wanita lucu. Wanita lucu ini bernama Meguri. Mbak Megu diceritakan adalah seorang kurir pengiriman yang bekerja di perusahaan ekspedisi yang bernama Obik Yubin. Sesampainya di TKP, Mbak Megu pun bergegas mengambil paket yang harus diantarkannya pada hari itu. Di depan rumah, setelah pemilik rumah membukakan pintu, Mbak Megu pun memperkenalkan diri dan meminta sang pemilik rumah untuk memberikan tanda tangannya di surat tanda terima. Akan tetapi sialnya, saat Mbak Megu ingin mengambil pulpen, Mbak Megu yang tidak kuat menahan paket itu dengan sebelah tangan, ia pun tidak sengaja menjatuhkan paket itu yang ternyata isinya adalah barang pecah belah. Malamnya, senior Mbak Megu yang bernama Iguchi-san, ia pun memperingatkan rekan kerja juniornya itu untuk berhati-hati agar tidak lagi membuat masalah. Mereka berdua saat itu diceritakan berniat kembali ke rumah customer guna meminta maaf dan membawakan sesuatu untuk pengganti kerugian. Setelah membukakan pintu, dengan tujuan agar perusahaan mereka tidak mempunyai rating yang buruk, Iguchi pun langsung bergegas meminta maaf dan memberikan barang pengganti kepada sang customer. Pokok permasalahan pun dimulai saat customer meminta Iguchi untuk menunggu di mobil dan bilang ingin membicarakan hal itu hanya berdua dengan Mbak Megu, beralasan karena Mbak Megu yang memecahkan barangnya. Di dalam rumah, karena hanya tinggal berdua dengan Mbak Megu, niat buruk customer ini pun terungkap saat ia bilang kalau ia akan memaafkan Mbak Megu asal Mbak Megu mengizinkannya untuk menyundul bola-bolanya. Mbak Megu yang dijanjikan kalau ia akan dimaafkan dan adegan menyundul bola-bola hanya akan dilakukan sekali saja. Dengan bertawakal dan berserah diri, Mbak Megu pun mulai menyingkai baju kerjanya agar wujud asli bola-bola bisa terungkap. Umpan lambung crossing menyundul bola-bola pun terjadi saat Iguchi sibuk searching Momoka Nishina di dalam mobil. Lalu saat bola-bola sudah berakhir benjol-benjol, Iguchi-san yang heran kenapa customer itu memaafkan Mbak Megu dan terlihat bahagia. Ia pun bertanya apa yang sudah Mbak Megu lakukan. Mbak Megu yang merasa malu akan tetapi sedikit enak di dalam hati, ia pun bilang hal itu adalah hal yang rahasia. Besoknya, saat Iguchi tidak masuk bekerja karena libur, Mbak Megu pun terlihat mengantarkan paket hanya dengan seorang diri. Setelah menandatangani surat tanda terima, customer kedua ini pun berterima kasih kepada Mbak Megu dan bersiap ingin kembali ke kamarnya. Mbak Megu yang menganggap kalau pengalaman adalah guru terbaik di dalam hidup, berbekal experience yang ia dapat kemarin. Dengan malu-malu Mbak Megu pun bilang, kalau sang customer sering memakai jasa pengirimannya, Mbak Megu akan dengan ikhlas memberikan akses mudah untuk menyundul bola-bolanya. Mendengar bola-bola akan dibagikan secara gratis, sang customer yang tidak punya kesibukan ini pun langsung bergegas mencari alasan dan bilang kalau ia akan mengirimkan barangnya lagi. Mengetahui semakin banyak pengiriman, layanan akan semakin ekstrim. Sang customer dengan bersorak ria pun bilang kalau ia akan mengirimkan semua barang yang ia punya. Adegan cangkul-cangkul bola-bola api pun tak bisa untuk terelakkan, yang membuat Mbak Megu yakin kalau karirnya akan berkembang suatu hari nanti. Lalu beberapa hari kemudian, setelah adegan cangkul gergaji perdana yang berdurasi tayang 26 menit berakhir, Iguchi yang heran kenapa jadwal pengiriman perusahaan mereka meningkat sangat pesat. Ia pun bertanya apa yang sudah Mbak Megu lakukan. Mbak Megu yang sedikit kaget mendapat pertanyaan itu. Dengan pertimbangan yang matang, Mbak Megu pun bilang, semua keuntungan lebih yang mereka dapat beberapa hari belakangan ini adalah berkat kinerja bola-bolanya yang pantang menyerah dan tak pernah lentur oleh hantaman. Melihat dua bakpao Mang Ujang yang mempunyai garnish choco chip coklat di tengah-tengah tertampang di hadapannya, Iguchi pun tak bisa menolak saat Mbak Megu menawarkan bola-bola benjol dan mengaskrimkan lele-lele mini kepunyaannya. Hari-hari pun berlalu dengan Mbak Megu yang tak membutuhkan seragam lagi dan berani menyiarkan bola-bola benjol keliling kampung secara terang-terangan. Suatu hari, karena merasa Mbak Megu sudah menghabiskan pria hampir satu kelurahan, Iguchi yang merasa kalau kelakuan Mbak Megu ini udah gak beres. Ia pun memperingatkan Mbak Megu kalau perusahaan mereka bisa terancam dituntut dan mereka berdua bisa saja langsung dipecat. Mbak Megu yang merasa kalau ia sudah mempunyai banyak langganan, ia pun bilang kalau Iguchi berbicara seperti itu hanya karena Iguchi belum pernah merasakan cangkul gergaji dengannya.
Pendirian dan keyakinan hati Guci pun tergoyahkan saat Mbak Megu menawarkan layanan VIP untuknya sambil mengelus-elus lele-lele mini yang sembunyi di balik lumut. Dengan bermodalkan kasur busa dan tekad yang kuat, dua orang yang terlalu banyak kesibukan ini pun melancarkan adegan cangkul gergaji sambil menikmati pemandangan lalu lintas dan sinar mentari pagi. Dan filmnya pun berakhir dengan karir Mbak Megu yang semakin hari semakin cemerlang dan sudah berani mengajak dua orang sekaligus untuk menghemat waktu, cuy.